Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlil sidqi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi wa sahbihi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa tuni muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, hadratul mukarramin yang terhormat pembina Majelis Zikir dan Ta'lim Tanwirul Qulub Al-Mukarram Al-Ustaz Adin Abdul Qadir mata'anallahu fi tuli hayati. Yang terhormat pula guru kami Al-Mukarram Ustaz Ahmad Alwi-Uzuddin mata'anallahu fi tuli hayati. Semoga beliau mendapatkan kesehatan, panjang umurnya, sehingga dapat terus mengajarkan kita ilmu yang baik dan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pula bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat teman-temanku, para hadirin wal hadirat teman-temanku, berbicaranya saya di sini, berdirinya saya di sini tidak lain tidak bukan hanya untuk menjalankan tugas sebagai seorang santri. Apa itu tugasnya? Yaitu menyampaikan, menyebarkan ilmu yang sudah diberikan kepada guru kita. Dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, dalam bab Fadilatul Ta'lim, salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'alima 'ilman", barang siapa mempunyai, mengetahui satu ilmu, fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya, aljamahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengikatnya di hari kiamat. Diikatnya dengan apa? Bilijamin minan nar, dengan tali dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu teman-teman, saya mengajak, jika kita mendapatkan ilmu, hendaklah kita memberi kepada yang lain. Jika kita mengetahui, jangan kita simpan sendiri, beritahu yang lain. Lalu apakah menyampaikan ilmu itu harus berdiri seperti ini? Tentu tidak. Menyampaikan ilmu bisa di mana saja. Bisa di ta'lim ini, bisa di sekolah, dan kapan saja. Mau pengen tidur atau mau makan, atau kepada siapa saja, kepada temankah, kepada sahabatkah. Para hadirin wal hadirat teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita mempunyai salah satu keutamaan. Apa itu keutamaannya? Yaitu ketika kita mengajarkan satu ilmu, maka Allah menyukainya. Para hadirin wal hadirat teman-temanku, kita jangan memikirkan diri kita sendiri, memikirkan individu kita sendiri, tapi kita memikirkan kepada kelompok. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk membentuk satu komunitas, membentuk kelompok-kelompok yang di dalamnya itu untuk mengajak nilai-nilai kebaikan. Yang nilai-nilai kebaikan ini direalisasikan atau diwujudkan menjadi tindakan-tindakan yang positif. Jangan sampai kita membuat komunikasi atau komunitas, suatu kelompok yang di dalamnya itu malah mendatangkan murka Allah, yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat, ngomong-ngomong tentang komunitas, tidak jauh dari yang namanya membangun potensi diri seorang santri, khususnya umat Islam pada zaman ini
mayoritasnya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang tentunya mempunyai hak untuk diberi pelajaran. Anak-anak muda ini memiliki keperluan, dua keperluan. Yang pertama itu apa? Support baik dari orang tua, dari guru, dari teman, dari sahabat, atau dari yang lainnya. Lalu yang kedua apa? Wadah atau tempat untuk apa? Tempat untuk menyalurkan potensi yang dimilikinya, menyalurkan potensi yang dimiliki, lalu membangun menjadi lebih baik potensi itu. Salah satu contohnya seperti ini. Di dalam majelis ta'lim tanwirul qulub, alhamdulillah kita ada yang baca pasal, ada yang bermain hadrah, bahkan ada yang menjadi MC. Ini merupakan salah satu langkah awal untuk membangun potensi ini menjadi lebih baik lagi, membangun generasi menjadi generasi emas. Umat muslim jangan sampai kalah dengan umat-umat yang lainnya. Para hadirin wal hadirat, teman-temanku, sesungguhnya jika kita mengetahui akan kelebihan potensi yang kita miliki, kita memiliki sumbang siur kepada masyarakat. Kita bisa yang namanya membantu masyarakat, membantu daerah sini. Hadirin wal hadirat, teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ahmad, beliau pernah berkata, santri itu jangan sampai tertinggal zaman. Apalagi di zaman yang era digital seperti ini. Santri itu kalau bisa menyelaraskan atau menyesuaikan dengan zamannya. Zamannya teknologi, kita sesuaikan, kita belajar teknologi, kita belajar ilmu komputer. Jangan sampai kita tertinggal dengan umat-umat yang lain. Lalu ketika kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kita juga jangan sampai hanyut ke dalam arus perkembangan zaman. Para hadirin wal hadirat, di dalam zaman sekarang banyak sekali digitalisasi, banyak sekali rekam digital yang mungkin lebih baik daripada yang dulu. Sekarang informasi dapat dijangkau di mana-mana, mudah sekali dijangkau. Berita-berita tersebar di mana-mana. Maka dari itu, siapapun yang dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, ia akan berjalan lebih cepat. Namun siapa orang yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan saat ini, dia akan berhenti di situ, ngestak di situ-situ aja. Maka dari itu kita jangan sampai mau tertinggal dengan umat lain. Para hadirin wal hadirat, teman-temanku, alhamdulillahnya kita di sini tidak ada yang agaptek kalau istilah kitanya ya. Nggak ada yang, mungkin semua pada pegang HP. Namun dampak negatif dari handphone ini salah satunya adalah dapat tersebarnya hoax kemana-mana. Kita tidak bisa yang namanya menetralisir hoax itu. Para hadirin wal hadirat, teman-temanku, Ustadz Ahmad pernah bilang kepada saya, jangan sampai kita terjebak dalam diksi yang mendikotomikan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ilmu agama itu adalah sekaligus kecangkupan seluruh aspek. Jadi ilmu dunia itu adalah ilmu agama juga. Kita bisa beri contoh dalam berpuasa. Dalam kasus puasa ini, puasa Ramadan khususnya, jika kita mencari atau ingin mengetahui kapan tanggal 1 Ramadan itu diadakan sidang isbat. Nah, dalam sidang isbat ini kita memerlukan yang namanya ilmu matematika, ilmu astronomi, yang mungkin ini menjadi upaya kita menjalankan syariat. Jika kita tidak belajar ilmu matematika, tidak belajar ilmu astronomi, kita tidak bisa menjalankan syariat puasa ini. Kita tidak tahu kapan 1 Ramadan ini. Karena banyak sekali yang berpendapat, untuk apa sih belajar matematika? Itu kan ilmu dunia. Untuk apa sih belajar astronomi? Itu kan ilmu dunia. Padahal itu semua ilmu matematika, ilmu teknologi, ilmu astronomi itu merupakan
upaya kita untuk menjalankan syariat. Para hadirin wal hadirat, teman-temanku, saya di sini untuk mengajak kita untuk memasukkan ke dalam diri kita ilmu apapun itu. Di sekolah belajar matematika, kita masukkan, kita belajar. Di sekolah belajar sejarah, kita belajar. Di sekolah belajar teknologi, belajar komputer, kita belajar. Begitupun di pengajian ini, belajar fikih, belajar tajwid, belajar tafsir, belajar. Jadi sejak sekarang kita itu jangan memilih-milih ilmu, masukkan ke dalam diri kita apapun ilmu itu. Para hadirin wal hadirat, tentunya dalam membangun potensi diri kita memerlukan yang namanya partner atau teman. Khairul ashabi man yadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik teman adalah dia yang menunjukkan kepada kebaikan. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan atas kebaikan. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih teman, pintar-pintar dalam memilah teman, mana yang baik, mana yang buruk. Jangan sampai teman menjadikan kita jatuh. Justru itu teman menjadikan kita naik dan makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, teman-temanku, tentunya dalam menuntut ilmu ini kita menyeimbangkan dalam diri kita adab dan akhlak. Jangan hanya ilmu, karena Rasulullah SAW membangun peradaban ini dengan akhlak, bukan dengan ilmu. Sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu, jangan sombong dengan ilmu kita yang sudah banyak. Jangan sombong dengan ilmu kita yang mungkin menggebu-gebu. Jangan sombong, karena ilmu yang banyak ini akan kosong ketika akhlak kita minus, adab kita minus, baik kepada guru ataupun kepada orang tua. Para hadirin dan hadirat, teman-temanku, mungkin terakhir salah satu syair dari kitab Ta'lim Muta'alim, syair yang diutarakan oleh Syekh Al-Imam Zahiruddin, al-jahiluna famauta qabla mautihim wal-alimuna wa in matu fa ahya'un. Orang-orang bodoh itu sudah mati walaupun ia belum mati. Tapi orang-orang pintar, orang-orang alim itu tetap hidup walaupun ia sudah mati. Teruslah kita berkarya, teruslah kita berbuat apapun yang menghasilkan karya, sehingga karya-karya itu dapat dikenang oleh orang banyak walaupun kita sudah tiada. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal. Berhubung pondok pesantren kita Tanwirul Qulub masih masa pembangunan, ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk beramal di dalamnya. Semoga yang sudah beramal, yang sudah memberi, baik itu secara materi maupun secara fisik ataupun secara energi, pikiran, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang setimpal di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, akhirul kalam. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke